Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, saudara, ini adalah episode lanjutan dari episode sebelumnya, di mana kita bicara mengenai teologi impor, saudara-saudara. Nah, memang sekali lagi yang namanya impor biasanya lebih menarik daripada lokal, saudara-saudara, apalagi buat orang Indonesia kelihatannya begitu ya. Seperti yang tadi saya katakan, the grass is always greener on the other side. Ya, Tetapi bagaimana dengan teologi impor, pertanyaannya, dan bagaimana dengan hal-hal yang mempengaruhi kita, jadi bukan hanya sekedar kita bicara sistematik teologi atau pengajaran atau doktrin, tetapi juga pola pikir dan bagaimana kita secara praktis melakukan ministry kita, pelayanan kita, dan hal-hal apa itu yang harus kita cermati. Nah, saudara-saudara, bersama dengan saya ada Pendeta Florian Oyan Simatupang dari PhD dari Gereja City K di Jakarta. Selamat datang sekali lagi Bang Oyan, apa kabar? baik sekali. Thank you. Undangannya Ini bisa join lagi nih berikutnya nih, iya, Pastor Kian. ini pembicaraan masih belum selesai dari episode yang Iya, terakhir nih ya. itulah bahayanya kalau dua pastor ngomong bisa nggak habis-habis kan. Betul, 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 betul. Apalagi kita ngobrolnya dengan santai dan Iya, terbuka dan ada begitu banyak hal yang kita pikirkan segala aspek betul. kehidupan kita baik secara pastoral maupun juga secara praktis begitu ya, Yes. hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Nah, di episode yang terakhir kita bicara mengenai teologi impor Ya. dan bicara mengenai bagaimana apa itu teologi impor dan kenapa itu disebut impor dan kenapa mempengaruhi kita, kenapa kita suka dengan hal-hal tersebut. Ya. Bisa berikan sedikit summary kepada kita semua mengenai pembicaraan kita yang terakhir tadi dan juga kenapa hal ini bisa menjadi sebuah jembatan di dalam diskusi kita sekarang ini khususnya mengenai how to ya. Jadi sekarang Ya. kita bagaimana kita bicara sikap kita nih terhadap teologi impor dan Ya. hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai pastor, sebagai pemimpin Kristen. Mungkin dari summary-nya dulu silakan Bang Ya, Oyan. boleh. Oke, di episode lalu kan kita membicarakan Hmm, tentang pertama-tama bahwa agama yang ada di Indonesia itu semuanya sebetulnya adalah impor. Tetapi yang hmm, menjadi pergumulan kita sebagai orang Kristen itu adalah hmm, bagaimana kekristenan itu seringkali masih dilihat sebagai agama asing dibandingkan hmm, agama-agama lainnya. hmm, Dan hmm, itu ternyata juga ada kesalahan internal kita sendiri hmm, karena pertama-tama memang derasnya imporisasi tentang kekristenan yang diwarnai oleh budaya tertentu, diwarnai oleh ideologi tertentu, hmm, diwarnai oleh cara-cara tertentu, hmm, dan kita sendiri yang menelannya bulat-bulat tanpa hmm, melakukan inkulturasi atau kontekstualisasi. Gitu. hmm, 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 Saya berikan waktu itu contoh tentang apa yang hmm, dikatakan oleh Christine Cobbs-Dume di dalam hmm, bukunya Jesus and John Wayne. Dia hmm, mengatakan waktu itu, saya kutip ya, evangelical masculinity, itu kan menjadi isu dia. Evangelical hmm, masculinity serves as the foundation of God and country Christian nationalism, but that hasn't stopped American evangelicals from exporting aspects of those theology globally. Jadi mereka hmm, memang melakukan ekspor teologi itu secara global. hmm, Gitu. hmm, hmm, Dan kesalahan kita adalah kita sering menelannya bulat-bulat karena hmm. pertama-tama mungkin seringkali menelan bulat-bulat itu lebih gampang daripada mengunyah ya. Kan? Gitu. Dan ada juga inferiority complex kita sebagai orang Indonesia yang melihat sesuatu yang asing itu pasti keren deh Hmm, gitu. hmm, Yang hmm, lokal itu hmm, belum tentu keren, hmm, bahkan mungkin nggak keren gitu. hmm, Gitu. Itu hmm, yang menjadi hmm, dinamika yang harus kita mungkin hmm, sedikit shake up hmm, supaya kita bisa menjadikan kekristenan yang pesannya hmm, sangat universal,
hmm, tetapi dikontekstualisasikan di dalam budaya kita orang Indonesia yang tentu memiliki keunikan sendiri, hmm, terutama keunikan yang sudah menjadi pekerjaan Roh Kudus yang sudah hmm, dicurahkan ke atas semua manusia. Itu yang kita hmm, konversasikan atau hmm, bicarakan di episode hmm. yang kemarin ya. Kira-kira gitu ya. Iya, 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 iya. Wow. Ya, Dan itu menarik ya karena sekali lagi yang namanya impor seringkali itu dilihat sebagai superior ya, dan juga yang namanya lokal itu seringkali dilihat sebagai sesuatu yang pasti tidak benar atau ya, kurang begitu ya. ya, Jadi ya, melihat bahwa impor inilah sesuatu yang memang lebih baik dan lebih bermutu dan lebih mungkin lebih dari segala-galanya dan kita ya, ambil sesuatu yang impor itu tanpa kita cerna dengan baik-baik. Wow. ya. Dan kita akan lihat pada saat ini, khususnya bagaimana kita menyikapinya nih. Nah, sekarang kemarin kita sudah bicara mengenai bagaimana itu teologi impor itu dan pengaruhnya dan harusnya kita seperti apa. Nah, Hmm, sekarang pertanyaannya ialah, lalu bagaimana kita menyikapi hal ini gitu ya? ya, Dan kira-kira kita harus memiliki teologi seperti apa kalau misalnya begitu? ya, ya. Sikap Oke, kita seperti apa sebetulnya? ya, ya, Solusinya bagaimana nih? Ada sebuah proposal, Bang Oyan? ya. Mungkin sebelumnya kita sudah agak mention sedikit di episode Hmm, yang lalu mengenai hmm, hibriditas. Ya. iya, Bahwa pertama-tama kita harus sadari kita tidak mungkin kembali ke sesuatu yang murni. hmm, Ya, hmm, hmm, kita tidak mungkin kembali kepada misalnya make Indonesian Christian pure again. Itu nggak mungkin gitu. hmm, 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 Karena hmm. proses itu kan selalu berjalan gitu. Betul, betul. Tetapi yang kita harus sadari adalah apakah hibriditas kita sudah paling tidak mengeluarkan apa yang diwariskan oleh orang tua kita, Hmm, elder kita, budaya hmm, kita, yang hmm, juga mempunyai suara untuk membentuk hmm, dan memberikan corak dan warna terhadap pengalaman hmm, kekristenan kita hmm, hmm, itu. hmm, Karena hmm, kekristenan itu kita tahu adalah sebuah pengalaman bersama Kristus itu kan sebetulnya, hmm, ya kan, hmm, kehidupan hmm, berpengalaman dengan Kristus. Nah, hmm, apakah itu sudah mewarnai dan membentuk pengalaman kita hmm, dengan Kristus hmm, daripada sesuatu yang hanya didikte oleh pengalaman asing hmm, yang tidak dicerna dulu dan paling hmm, tidak dibicarakan, hmm, didialogkan dengan pengalaman kita sebagai orang Indonesia gitu. hmm, Ya. hmm, hmm, Ada hmm. sesuatu contoh yang menarik yang dicontohkan oleh, ini mungkin kita ngomong konsep dulu secara Iya, teologis iya, ya. iya, iya. Ada seorang teolog Jepang namanya Kosuka Koyama. Hmm, Kosuka Koyama ya, dia menulis sebuah hmm, buku klasik yang hmm, berjudul Water Buffalo Theology, ya, hmm, teologi kerbau gitu. hmm, hmm, Nah, hmm, di dalam salah satu babnya itu dia mengatakan kalau misalnya budaya Yahudi yang digariskan oleh Alkitab itu melihat jalannya waktu itu secara linear, ya. hmm, Jadi ada hmm, awal, ada akhir, gitu. hmm, Dan itulah yang dikisahkan oleh Alkitab, gitu. hmm, Nah, hmm, sedangkan kebanyakan di dalam cara melihat waktu di dalam budaya Asia itu adalah siklus, ya kan? hmm, Siklus yang hmm, mengulang-ulang. Jadi ada yep, mati, hidup gitu kan, hmm, seperti roda hmm, aja gitu. hmm, Gitu. hmm, Itu bagaimana kita rekonsiliasikan gitu. hmm, 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 Dan dia katakan kita berbicarakan cara melihat waktu itu dengan mengatakan hmm, bahwa oke, kalau misalnya cara budaya Yahudi yang tentu hmm, kita mengertikan sebagai pewahyuan ilahi gitu ya, hmm, melihat waktu itu berjalan secara linear, ada hmm, akhir, ada awal dan akhir. hmm, Kita tidak harus mengunci siklus itu terhadap sebuah lingkaran yang terkunci, hmm, tetapi adalah sebuah siklus yang menuju ke atas gitu. hmm, Gitu. hmm, hmm, Jadi hmm, pada hmm, akhirnya siklus itu berakhir kepada akhiran yang dicita-citakan oleh Allah. hmm, hmm, Gitu. Jadi hmm, akhirnya itu hmm. bisa ketemu gitu. Ya, Gitu. ya, Itu salah ya. satu cara kontekstualisasi pemikiran tersebut gitu ya. Hmm, Nah, itu hmm. hanya konsep saja. Mungkin cara kita mempraktekannya bisa berbeda-beda gitu. Ya, ya, Tetapi saya ya. melihat bahwa itulah yang cara kita bisa merekonsiliasi budaya saya sebagai orang Batak, Hmm, apa yang sudah menjadi hmm, adat istiadat Batak hmm, dengan kepercayaan-kepercayaan lokalnya dan hmm, mencoba peka terhadap
kita di episode lalu mengatakan bahwa Roh Kudus sudah tercurah ke atas semua manusia. Bagaimana di budaya Batak itu paling tidak kearifan ilahi itu ya, dan kearifan itu hanya bersumber dari ilahi ya, karena Yakobus mengatakan every good and perfect gift comes from above ya kan. Tidak ada sumber kebaikan kecuali Allah sendiri. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia mengatakan, kenapa kamu memanggil saya baik? Hanya Allah yang baik, gitu kan? Jadi ketika kita melihat sesuatu yang baik, itu kita harus tegaskan dan terima juga bahwa itu berasal dari Allah. Allah yang orang Kristen kenal sebagai Allah Tritunggal, gitu. Nah, dan mulai berdamai dengan hal-hal tersebut, gitu. Itu mungkin yang sudah saya lakukan secara paling tidak awal untuk melihat budaya Batak saya. Gitu. Itu yang misalnya yang dilakukan oleh para misionaris Katolik dulu ketika mereka datang ke China ya, ke mainland China, melihat bagaimana misalnya veneration of elders itu bukanlah penyembahan berhala terhadap orang tua, tetapi memang penghormatan kepada orang tua yang sudah lokasinya berpindah ke sana, gitu, kira-kira gitu. Paling tidak mengerti apa yang menjadi konteks yang dilakukan oleh budaya-budaya tersebut. Untuk tentu kita harus memilah-milah mana yang jelek dan mana yang baik, mensinkronkan yang baik, dan akhirnya saling memperlengkapkan pengalaman kita akan Yesus Kristus, gitu. Gitu. Ya. Ya, wow. Itu sebuah contoh yang menarik sekali tadi ketika kita melihat teology of water buffalo itu. Iya. Pernah dengar kan Kosukaku Yama kan? Betul. Ya. Dan itu menarik sekali karena seringkali ketika kita dipengaruhi banyak oleh budaya Barat, kita melihat juga, contohnya misalnya struktur dari khotbah saya harus khotbah dengan nomor 1, 2, dan 3. Ya. Betul. Jadi ada awal dan ada akhir begitu. Ya. Dan seringkali itu yang menjadi struktur kita dan struktur yang mati. Padahal kalau misalnya kita dengar dengan orang-orang dari Asia, orang-orang yang berbudaya Asia, itu berputar-putar terus dari satu titik ke titik yang lain dan kembali lagi ke titik itu gitu ya. Dan ternyata ada jalan keluar ya, kelihatannya ya, seperti yang tadi diusulkan. Dan kemungkinan besar untuk kita mencoba untuk kita bergumul bersama-sama itu bisa ya Pak ya, untuk kita menuju ke Oke. Saya penasaran gitu loh dengan budaya Batak tadi beberapa kali soalnya disebutkan. Hal apa yang sempat Anda pikirkan Pak Oyan? Oke. Thank you for bringing it up. Jadi dulu saya besar di dalam keluarga Kristen orang Batak gitu yang melihat bahwa agama Batak itu agama sesat, agama kafir gitu ya. Jadi bahkan dulu sering ada istilah-istilah yang mengatakan, saya tidak sebutnya, tapi mereka itu bolis itu istilahnya dalam bahasa Batak itu adalah iblis gitu ya. Padahal ketika saya mendengar kembali setelah saya dewasa dan mendengar di kampung-kampung di Sumatera sana, di mana kampung tersebut mayoritas masih memegang agama asli tersebut ya, dibandingkan dengan kampung-kampung yang agama Samawi, kekerasan, pencurian itu jauh lebih rendah gitu. Bahkan misalnya menghormati properti orang lain ya, keadilan gitu ya, itu lebih cukup tinggi gitu. Itu menjadi pengamatan orang-orang gitu. Nah, sebagai orang Kristen kita harus sadari bahwa itu bersumber dari mana? Tidak lain adalah Allah Tritunggal yang memang pemilik dunia ini, yang melakukan sesuatu di budaya tersebut. Gitu. Dan lalu kenapa misalnya di kampung Kristen masih banyak yang gontok-gontokan, berantem, mabuk-mabukan atau gimana gitu. Ternyata mungkin apa yang menjadi intisari kabar baik itu ya, kabar baik yang mungkin misalnya disampaikan oleh Yesus di khotbahnya di Nazaret, atau mungkin sudah sejak dulu disampaikan oleh Nabi Mika ya. Saya teringat kepada Mika 6 ayat 8 tentang apa yang dituntut oleh Tuhan daripada kita ya kan, berlaku adil, setia, hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Itu lebih terjadi di budaya tersebut gitu. Gitu. Tanpa harus misalnya mungkin ngaku-ngaku Yesus atau gimana, tetapi ternyata Allah bekerja di situ. Gitu. So which is more important, the work of God, atau misalnya sekedar pengakuan kita, tetapi ternyata
hal hmm, tersebut tidak terjadi di dalam komunitas kita. hmm, Nah, hmm. bagaimana kita membangun sebuah jembatan Ya, untuk ya. saling bisa belajar satu sama lain, gitu. Hmm. Gitu, ya. Dan untuk kita Belajar satu melihat, sama lain untuk melengkapi apa yang kita alami sebagai kebaikan, dan tentu betul. juga untuk memilah dan memilah dan membuang apa yang menjadi Ya. ketidakbaikan di dalam kehidupan kita, gitu. Ya, ya, dan melihat tentunya bahwa sesuatu yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang berasal dari iblis atau mungkin dari perbuatan-perbuatan si jahat itu, kita harus lihat kembali dan kita harus telaah kembali mengenai hal-hal baik apa, anugerah umum apa yang Allah sudah berikan begitu ya, di Ya, antara ya, mereka dan kepada mereka. Wow. ya, 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 Ah, itu gitu. sesuatu yang luar biasa sih. Nanti kita akan gali lagi, Hmm, terutama ketika kita bicara mengenai how to ini. Nah, ya, ketika kita bicara mengenai teologi impor ini, ketika kita bicara mengenai pengaruh-pengaruh dari luar dan bagaimana kita menyikapinya, kira-kira ada langkah-langkah praktis nggak yang Anda ingin berikan tip gitu misalnya, ataukah saran kepada para ya, pastor, khususnya ketika kita menghadapi ini bombardir pengaruh teologi yang semakin hari semakin banyak dan dengan publikasi, dengan literatur yang yang begitu banyak dan begitu aduhai yang ya, diterjemahkan ke dalam ya, bahasa Indonesia, ya, hal-hal apa yang bisa kita ya. kita sikapi ini? Ya, mungkin bagi para kita sesama pastor itu yang tadi saya Hmm, sudah katakan adalah terus-menerus memperlengkapi diri, gitu ya. hmm, Dan hmm, memperlengkapi diri dengan tentu belajar teologi secara serius ya. hmm, Kita hmm. tahu di Indonesia itu marak sekali belajar teologi abal-abal ya Ya, kan, ya, yang ya, asal gelar-gelar gitu, tapi ya. sebetulnya isinya nggak ada gitu. Hmm, hmm, Itu saya pikir itu harus kita jauhkan sebagai gembala-gembala yang setia itu kita harus jauhkan hmm, hmm, apa jangan langsung percaya bahwa belajar teologi secara serius itu akan menjadikan kita liberal atau gimana hmm, gitu ya. hmm, Dan hmm, akhirnya kita menelan bulat-bulat tawaran tentang ini yang katanya sangat alkitabiah dan seterusnya, tetapi sebetulnya pelajarannya abal-abal gitu. Dan akhirnya kita nggak maju-maju gitu. ya, ya, Gitu. ya, Karena ya. secara praktis memang kita selalu harus bergumul dengan iman, ya kan? Hmm, Our faith is never settled, kan? hmm, Iman hmm, kita terus bertumbuh dan hmm, bertumbuh itu seringkali mengalami goncangan. hmm, Dan hmm, goncangan itu saya pikir lebih baik terjadi di dalam sebuah konteks bergumul secara teologis hmm, daripada tergoncang dengan hal-hal yang lain, misalnya hmm, hmm, skandal atau gimana ya kan seringkali hmm. terjadi juga di gereja gitu. Betul. It's better karena belajar teologi itu adalah salah satu bentuk doa sebetulnya bagi saya ya gitu. Hmm, Gitu. hmm, hmm, Itu hmm, satu. hmm, Lalu kedua mungkin dari jemaat. Ini saya hmm. mungkin menggunakan contoh yang kita lakukan di jemaat kami ya, karena Ya, kembali jemaat kami berbahasa Inggris dan hmm, saya sebagai orang Indonesia sebenarnya bergumul juga kalau hanya berbahasa Inggris. hmm, Jadi tahun lalu ketika sudah Sundays after Pentecost, karena kita kan hmm, mengikuti kalender hmm, liturgis ya, hmm, doa Bapa kami itu kami selalu lakukan dalam bahasa-bahasa yang direpresentasikan oleh anggota jemaat kita hmm, hmm, gitu. hmm, Jadi hmm, jangan hanya hmm, bahasa Inggris saja, tetapi tentu bahasa Indonesia karena jemaat kita hmm, mayoritas orang Indonesia. mhm, Ada juga bahasa Korea, ada juga bahasa hmm, Filipin yang tidak hanya hmm, satu Tagalog saja, tetapi ada bahasa-bahasa Filipin yang lain yang merupakan bahasa yang direpresentasikan oleh jemaat kita. Ada hmm, bahasa Jerman, ada hmm, bahasa macam-macam lah gitu ya. hmm, hmm, Yang paling tidak mencoba di dalam ibadah kita hmm, untuk menghargai bagaimana kekristenan yang universal itu sudah diterjemahkan dalam bentuk dan keciri khasan budaya masing-masing melalui doa hmm, Bapa hmm, kami hmm, hmm, gitu. Lalu sebagai jemaat Inggris berbahasa Inggris juga kami hmm. sering menyanyikan lagu bahasa Indonesia ya, Ya, bahasa mungkin yang familiar lah ada ya, terjemahannya gitu. ya, Itu ya, satu. hmm, hmm, Ya, itu yang mungkin paling tidak sejauh ini kami bisa lakukan di dalam jemaat hmm, kami. Tapi tentu banyak hal-hal yang bisa kita hmm, lakukan. hmm, Saya cukup sedih dulu ada aliran-aliran tertentu di Batak hmm, gitu ya yang hmm, merekomendasikan untuk misalnya membakar ulos. Ya. hmm, hmm, Ulos hmm. tahu kan kain Batak Ya, yang ya, sangat berharga di dalam budaya Batak karena katanya itu adalah kafir, itu adalah ya, berhala dan seterusnya gitu. Itu ya, adalah ya, muatan-muatan impor yang saya pikir dibawa gitu. Nah hmm, tentu hmm, eh, apa eh, ulos itu bisa dijadikan berhala. Ya, hmm, apapun bisa dijadikan berhala. Tetapi hmm, apakah itu harus dikatakan kita harus disconnect
dan hmm, membakarnya dan tidak menghargainya lagi, I think hmm, it's a little bit too extreme gitu, kayak hmm, gitu-gitu. hmm, hmm, Dan tentu itu membutuhkan apa ya? eh, yang menarik daripada pembacaan leksionaris minggu kemarin adalah tentang bagaimana hmm, lidah kita itu adalah hal yang harus kita kontrol, kata Yakobus kan ya. hmm, Kalau Pastor Kian juga hmm. ngikutin leksionaris di gereja Anglikan Ya, sana. ya, Dan saya pikir salah satunya adalah juga untuk bisa mengkontrol apa yang kita dengar melalui lidah-lidah yang belum hmm, tentu memberikan sesuatu yang bisa hmm, mengedifikasi kita hmm, gitu. hmm, 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 Eh, Sehingga jangan apa-apa itu ditelan bulat-bulat sehingga hmm, hal-hal yang mungkin hmm, mengoyakkan dan bahkan menghancurkan jati diri kita itu dihilangkan begitu saja. hmm. Menjadi hilang begitu saja jati diri kita Hmm, gitu. hmm, hmm. Hmm. Wow. Jadi ada beberapa hal ya. Tadi dengan salah satu yang saya tangkap itu adalah bagaimana kita jangan malu-malu dengan latar belakang kita, dengan Ya. budaya kita, dan karena mungkin kita, apalagi itu saya refleksikan di dalam konteks saya ya. Hmm. Dalam arti saya ada di dalam konteks masyarakat yang kebanyakan berbahasa Inggris. Ya. Dan untuk kita berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengekspresikan iman kita di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa asli, jangan malu-malu begitu ya Ya. untuk Ya. untuk dengan berani berbicara seperti itu. Ini menarik sekali karena ini akan berhubungan praktis dengan bagaimana kehidupan kita bergereja dan kehidupan kita di dalam pelayanan pastoral kita Ya. yang ada di dalam konteks komunitas kita. Hmm. Sekali lagi, ini banyak hal yang kita bisa gali ini. Banyak banget. Ya. Dan harus sadar juga bahwa kadang-kadang itu adalah PR yang berat ya, gitu. Ya, betul. PR yang berat dan kadang-kadang bikin frustrasi sebetulnya kadang-kadang gitu ya. Hmm, Karena hmm, tentu bombardment dari hal yang diimpor gitu ya. Dan ya, ini yang saya belum angkat tadi. ya, Yang kita lakukan itu sebenarnya adalah proses dekolonisasi. Yang hmm, tadinya kita terkolonisasi, hmm, kita melepaskan kolonisasi tadi. Gitu. hmm, hmm, Dan hmm, proses dekolonisasi itu, terus hmm, terang ya, itu hmm, merupakan proses yang berjalan terus-menerus, hmm, dan seringkali pengalaman dekolonisasi itu menyakitkan. hmm, hmm, Gitu. hmm, Karena kita harus menanggalkan apa yang kita pikir adalah identitas kita. hmm, hmm, Tetapi hmm, ternyata itu bukan identitas kita sepenuhnya, karena tentu hmm, yang namanya identitas kita itu kan pertama-tama secara teologis kita selalu dibentuk untuk menjadi Christ-like, ya hmm, kan? hmm, hmm. Dan Christ-likeness itu menuntut the crucifying of the flesh, ya, penyalipan Hmm. daging kita, gitu. Ya, ya, ya. Dan ketika kita ingin semakin menjadi orang Indonesia otentik yang Kristen, Ya. proses dekolonisasi itu seringkali menyakitkan, Hmm, menuntut air mata gitu. hmm, hmm, hmm. Dan kalau misalnya kita mau gampang-gampangnya, sebetulnya enak untuk dihindarin sebetulnya. It's Betul, easier to avoid gitu ya, betul, 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 untuk tetap di betul. status quo gitu. Ya, Tapi ya, itulah ya. harga yang sebetulnya harus kita bayar juga sebagai orang Kristen, dan sebetulnya seturut dengan apa yang menjadi undangan Kristus untuk pikul salib gitu ya. Untuk Hmm, semakin hmm, melihat identitas kita yang dibentuk oleh Kristus, hmm, yang kalau misalnya Mazmur hmm. mengatakan even I have knit you in your mother's Hmm. womb gitu ya, kayak Ya, membentuk, ya. berarti Allah sudah mengetahui kita ketika kita ada di rahim Hmm, ibu kita gitu. Ada hmm, hmm, identitas kita yang kita bisa gali untuk hmm, bawa ke depan gitu. hmm, Dan hmm, hmm, ketika identitas kita itu sudah disuperimpose dengan hal yang hmm, lain, hmm, pengupasan itu seringkali menyakitkan gitu. hmm, hmm, Ya. hmm. Ya, wow. Dan itu termasuk pembentukan itu termasuk dengan budaya kita, dengan kultur kita yang ada di Betul, ya, ya, dalamnya. ya. Dan sebetulnya itu juga proses pertobatan ya. Kalau misalnya kita Iya, iya, melihat iya. secara klasik kan, pertobatan meninggalkan yang lama, ya kan? Betul. Meninggalkan yang lama itu sebetulnya bukan sesuatu yang gampang gitu. Iya, Dan iya, itu iya, tentu multifaceted ya, meninggalkan yang lama itu iya. multifaceted, bentuknya Hmm, itu dan hmm, bisa dilihat dari bermacam-macam sudut gitu. hmm, hmm. Mm, Wow, termasuk wow. proses dekolonisasi tadi.
Iya, 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 iya. Iya. Kalau misalnya ada satu aspek yang praktis nih, Hmm, Pastor Oyan, untuk kita bicara nih sebagai pastor begitu ya, ya, kira-kira ya, di dalam, kita menghadapi bombardir pengaruh dari luar yang begitu besar. hmm, Kira-kira Anda sebagai pastor, bisa berbicara satu aspek kepada pastor lain misalnya ya, yang cukup praktis, ya. hal-hal apa yang bisa disarankan? Yang cukup praktis. Hmm, Pertama-tama Eee, pertama-tama cobalah mendengar suaramu, listen to your hmm, voice, itu hmm, satu ya. hmm, Dalam ya, pergumulan keimananmu, listen to your ya, voice, karena ya, dalam, suara itu, dalam suara hati kita yang terdalam itu sebetulnya Tuhan bekerja. Tentu ya, tidak terlepas ke dalam keberdosaan kita, kita manusia berdosa. hmm, Tetapi kita tetap masih menjadi imago Dei, di mana hmm, Allah terus bekerja untuk membentuk kita, itu satu. hmm. Lalu tentu, berani untuk juga, melakukan, terobosan-terobosan dalam pemikiran kita Hmm, dengan mengasosiasikan diri kita dengan hmm, sesuatu yang unfamiliar ya, yang hmm, hmm, agak cukup berbeda, dengan ya, mungkin juga pertemanan-pertemanan yang cukup berbeda dan seterusnya. ya, Mulai dari situ sih gitu. Dan hmm, tentu hmm, juga rela untuk membayar harga itu, rela untuk hmm, membayar harga misalnya tadi kayak saya ngomongin tentang hmm, pelajaran teologi gitu ya. ya, Jangan yang asal bergelar-gelar aja, tetapi betul. bergumullah dengan hal-hal yang dalam dan mengundang kita untuk masuk ke dalam, pengalaman ilahi yang lebih dalam lagi gitu. Hmm, hmm. Iya. Wow, saya yakin dan percaya ini bukan hal yang mudah, Oh, nggak tetapi mudah, iya bener. tetapi mungkin kita bisa mulai sedikit banyak kita lakukan begitu ya. Jadi, Iya, hal praktis tadi yang sudah dibicarakan mengenai bagaimana kita harus mencari tahu dan mencoba menggali lagi dan iya, melihat dengan serius, saya rasa itu adalah sesuatu PR yang bisa kita lakukan iya, bersama-sama. iya. Wow, teologi impor begitu ya Saudara, Mmm, jadi kita harus melihat hal ini dan kita harus mencermati hal ini, jangan sekedar kita menerimanya dan kita tentunya harus minta hikmat bijaksana dari Tuhan untuk kita bersama-sama melihat dan merefleksikan diri kita. Ada iya, closing statement dari Anda, Pastor Oyan, sebelum iya, kita tutup pembicaraan kita, iya. dari episode yang sebelumnya dan juga dari episode ini, satu closing statement silakan. Satu closing statement, oke. Kembali kepada itu tadi, buku yang saya kutip, karya, Hmm, Christine Cobbs Dume, Jesus and John Wayne ya. hmm, Dia katakan, setelah, hmm, menyatakan bahwa, teologi evangelical masculinity yang menjadi isu hmm. yang dia tentu bicarakan itu, begitu dijual dan ekspor dengan agresif, Hmm, itu kira gimana gitu kan, ini kayaknya kok hmm, gelap banget gitu. Nah, hmm, dan dia jawab dengan ini, dia katakan, "What was done might also be undone." Apa yang sudah dilakukan tentu bisa diurai kembali, gitu. hmm, hmm, Dan, saya pikir itulah yang selalu diperkerjakan Allah di dalam hmm, kehidupan kita. hmm, Selalu ada pembaruan di dalam diri kita, gitu. hmm, hmm, Jadi terbukalah terhadap pembaruan itu, karena hmm, apa yang mungkin kita sudah terima dan mungkin berat untuk kita tanggalkan, hmm, tentu bisa kita perbaharui hmm, untuk semakin memperlengkapi identitas kita di dalam Kristus sebagai hmm, orang-orang Kristen Indonesia yang hmm, tentu sudah mengalami import, akhirnya hmm, menjadi orang-orang Indonesia yang semakin dalam kehibriditannya hmm, lengkap pengalaman Kristusnya, hmm, gitu. Ya, hmm, hmm. semakin lengkap Wow, ya. Heeh. wow, wow. Itu sebuah PR kita dan itu memang harus kita lakukan bersama-sama di dalam Ya, sebuah komunitas untuk kita saling ya, mendukung dan saling ya. mendorong satu dengan yang Amin, lain. betul. It's not a Thank solo you. thing. Yes. Thank you sekali lagi Bang Oyan buat waktunya dan kita bersyukur saudara-saudara. Saya akan tutup di dalam doa dan kita Hmm, akan berdoa bersama-sama minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan boleh amin. membantu kita untuk kita menemukan kembali siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Mari Yes. kita berdoa. Hmm, Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan sekali lagi buat waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh melihat satu topik ini bukan hanya sekedar topik-topik seperti lagu import atau mungkin buku import, tetapi sebuah pengaruh ya Tuhan yang jauh lebih luas di hmm, dalam keberadaan kami sebagai manusia-manusia Kristen di Indonesia dan Tuhan tolong ajari kami Tuhan untuk kami hmm, boleh melihat kembali siapa kami dan ya, apa yang menjadi hal-hal yang membentuk kami
dan biarlah kiranya kami boleh melihat hal-hal yang baik dan bersyukur ya Tuhan kepadamu, dan melihat juga bagaimana kami boleh menjadi sebuah identitas yang unik di Ya. hadapan-Mu dan juga di Hmm. hadapan orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan berikan kami hikmat bijaksana ketika kami menggembalakan, ketika kami melayani-Mu, kami boleh melayani Tuhan sebagai manusia Indonesia Kristen yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, Ya. yang unik, yang ada di dalam kerajaan Allah. Hmm. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat Bang Oyan dan Amin. Pastor Oyan buat pelayanannya. Biarlah kiranya Engkau boleh terus berkati dia dan berkati ya Tuhan Christ the King sebagai gereja, biar boleh bertumbuh dan semakin mengenal Yesus Kristus, semakin Yes. hari semakin disempurnakan di dalam dia. Hmm. Terpujilah Tuhan namamu, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin.